motifnya cantik sekali. Oh, Dan itu tadi katak kecil. Aku yakin itu adalah katak hujan. Kita harus lihat ke aplikasi Amfibi Costa Rica. Itu katak hujan yang luar biasa. kamu cantik sekali. Oh, oh, oh. Di episode ini, kami menantang pembawa acara baru kami, Christina, untuk melakukan tantangan klasik Costa Rica. Menangkap beberapa spesies katak yang menakjubkan. Mari kita ke hutan hujan, dan kita lihat bareng gimana nanti. Tantangannya memulai dari hal kecil dengan salah satu katak terkecil di Costa Rica, katak panah stroberi. Salah satu dari 8 spesies katak panah beracun di Costa Rica, dan nomor 1 dalam daftar katak yang ingin kulihat di sini. Ini sangat mengagumkan. Ukurannya jauh lebih kecil dari yang pernah kubayangkan, dan warnanya jauh lebih cerah. Dia bahkan punya kaki kecil berwarna biru mirip celana jeans. Sebenarnya kusimpan di dalam wadah ini bukan karena racunnya, tapi karena ukurannya sangat kecil dan rapuh. Kalau aku taruh di tanganku, mungkin dia akan melompat dan aku tak mau bereaksi dengan meraihnya. Jadi kubiarkan saja si kecil ini di sini dan aku bisa dengar beberapa katak di sekitar kita. Begitulah caraku menemukan makhluk kecil ini. Tapi aku cuma bisa membayangkan. Kamu imut sekali. Jangan tatap aku begitu. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, oke? Baiklah. Bahkan Kayori pun kadang-kadang melakukan kesalahan, guys. Dan action. Oke. Di titik ini aku cuma bisa membayangkan kalau tantangannya akan jauh lebih besar. Jadi aku akan melanjutkan saja dan menaruhmu kembali. Berhenti. Ada mata berkilau, katak hutan asap. Oke, kita jongkok. Serius? Ya. Oke, ini dia. Sekarang situasinya sudah jelas. Nah, Christina, ada 3 hal yang perlu kamu tahu. Mereka besar, mereka cepat, dan kalau kamu pegang, mereka ngeluarin suara seperti kucing. Kayak miau, miau, miau. Kamu pasti akan terkejut. Itu kayak... Ini dia, suara khas yang mereka buat. Wow! Nah, kalau kamu predator, kamu kesini dan menangkap katak ini, dia akan begitu. Itu akan mengejutkanmu. Dan kamu mungkin akan menjatuhkan katak itu. Dia akan lolos, lalu... Iya, aku dengar kamu. Iya. Itu yang dia lakukan untuk pertahanan? Iya, dan juga percayalah, kamu udah pasti ngelepas kataknya kalau kamu gak siap. Kalau kita bisa cukup dekat, supaya dia membiarkan kita menangkapnya, Benar. kita akan terus menyinari matanya sepanjang waktu. Ini seperti rusa yang tertangkap sorotan lampu. Kalau kita merubah cahaya sedikit saja, dia akan kembali ke dalam liangnya, Oke, yang mungkin berada di sebelahnya. Kalau kejadian, kataknya hilang. baik. Kalau ada kesempatan, langsung pegang aja. Nanti kamu pegang di bagian pinggul bawahnya. Dan juga otot di bagian pahanya. Jangan lupa dipegang dengan sekuat tenaga. Itu gak akan ngelukainya. Kataknya tidak akan terluka dan dia jadi tidak bisa melarikan diri. Tenang. Kalem. Aku coba sinari dengan senter. Lalu kamu jongkok ya. Matikan sinarnya pelan-pelan. Hampir, tapi lumayan jauh. Itu bagus sekali, benar-benar bagus. Oke, kita mundur supaya tidak menakuti katak itu. Christina, gimana kabar sepatumu? Masih bisa dipakai, tapi sekarang mereka punya mulut untuk bicara. Entah apakah kau bisa melihatnya, tapi ini berantakan sekali. Ya begitulah. akan kesulitan saat berjalan pulang. Cuma sedikit. Smoky Jungle Frog, aku ingin menemukanmu. Terlalu lama untuk menemukanmu. Aku hanya ingin menemukanmu, Smoky Jungle Frog. Wah, Smoky Jungle Frog itu cepat, kuat, dan lincah. Kami menghabiskan lebih dari 2 jam mencoba menangkap bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi 20 Smoky Jungle Frog yang berbeda. Dapat?
Tidak. Kamu ambil jaringnya, lakbannya nanti jadi kataknya. Wah, Dan kamu melewatkan lakban itu. Padahal lakban lebih mudah ditangkap daripada katak. ya, aku perlu banyak latihan lagi. Oke, kalau bicara tentang menghadapi tantangan hutan hujan, menangkap katak, lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Sekarang kita punya sesuatu yang dikenal sebagai katak daun yang indah di atas pohon ini. Kita baru aja menemukannya dengan pantulan matanya menggunakan senter. Tapi Christina, tantanganmu adalah menangkap katak daun yang indah itu. Nah, kalau menangani amfibi, kita harus basahi tangan kita dulu. Oke. Coba sini tanganmu. Mereka punya kulit yang sensitif. Sangat menyenangkan. Itu adalah katak yang besar. Halo teman kecilku yang cantik. Manuver yang sangat sulit. Bagus sekali. Dia melompat ke cabang yang sangat lentur itu. Coba pegang daunnya, lalu kamu tarik ke bawah supaya kataknya bisa ke arahmu. Pelan-pelan. Ayo bisa, kamu dapat. Bagus. Kamu cantik sekali. Wah. Lihat betapa cantiknya ini. Dia punya tangan yang besar. Bisa diasumsikan itu bagus untuk memanjat. Ini sangat bagus. Lihat matanya yang besar. Astaga, lihat itu. Sepertinya dia ingin jadi bintang utamanya nih. Ya, dia jelas ingin jadi bintangnya. Coba kita matiin lampunya sebentar. Lalu kita ambil beberapa gambar close up dari Itu kodok. lucu sekali. Lalu kita mundurin pelan-pelan di sini. Lalu Christina, kamu bisa berjongkok. Setelah itu kita kendalikan kataknya. Ya, oke, tantangan berhasil. Aku baru menangkap katak daun yang menakjubkan. Dan ini memang menakjubkan sekali. Coba lihatlah ukuran katak ini. Ukurannya hampir sebesar telapak tanganku. Dan yang bisa kita simpulkan saat ini adalah kemungkinan besar ini seekor betina. Jadi betinanya jauh lebih besar daripada jantan. Dan wow, apa kau bisa lihat garis-garis itu? Katak ini juga dikenal sebagai harimau dari hutan. Dan warnanya hijau sangat datar. Jadi biasanya mereka hinggap di siang hari, tidur di atas dedaunan, dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Dia juga punya bantalan yang sangat besar di tangannya, jadi dia bisa memanjat dengan mudah dari daun ke daun. Dan ini benar-benar sebuah kesempatan istimewa karena katak-katak ini sangat sulit ditemukan. Mereka cuma ditemukan di tempat-tempat tertentu seperti di Costa Rica. Jadi ini benar-benar sangat istimewa. Tujuannya menangkap katak dan aku berhasil. Aku tak sabar untuk tahu tantangan selanjutnya. Tapi sebelum melakukannya, sudah waktunya mengembalikan ikon hutan hujan ini ke tempat asalnya. Bebatuan ini sulit dilalui karena berkabut. Dan di sini sangat licin seperti es hitam. Tapi untuk Christina, ini tempat yang bagus untuk dijelajahi. Ini seperti di Jurassic Park. Coba kalian lihat ukuran daun di belakangku ini. Besar sekali. Oke, Christina, gimana rasanya berpetualang di sini? Kau tahu ini menyenangkan bagiku. Seperti katamu, ini mengingatkanku pada film Jurassic Park. Jadi semuanya besar sekali. Bahkan aliran sungai kecil ini pun sangat indah dengan batu-batu besar ini. Dan kita cuma perlu menemukan beberapa makhluk kecil dan mereka akan membuat malam ini jadi menyenangkan bagiku. Oke, aku baru saja melihat katak daun bermata merah. Mario sudah di posisi. Sekarang aku mau panjat bebatuan ini, rekam untuk kamera. Kamu dapat? Ya. Ini adalah pertama kalinya aku memegang katak daun bermata merah. Ini menyenangkan. Ayo. Hai. Dia membuka sedikit.
Wow, dia pandai memanjat. Rasanya seperti ada bantalan kecil di jempolku sekarang. Lihat mata merah yang cerah ini. Aku paham kenapa dinamai begitu. Aku agak mengerti. Ini adalah akhir yang sempurna untuk perburuan kataku. Aku Christina Wilson dan sampai jumpa di petualangan liarku berikutnya. Jika kamu mencintai hewan, pastikan untuk mencari channel Brave Wilderness Indonesia di YouTube.